Halo semuanya, selamat datang di 90 Menit Bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar 2000 personil polisi amankan laga Persib versus Persebaya. Persib Bandung akan menjamu Persebaya Surabaya pada pekan kelima BRI Super League 2025-2026 di Stadion GBLA, Kota Bandung pada Jumat 12 September pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Polrestabes Bandung menyiapkan pengamanan ekstra ketat. Satu di antara langkah tegas yang diambil adalah pelarangan kedatangan supporter Persebaya atau yang dikenal dengan sebutan bonek ke Kota Bandung. Sebanyak 2.000 personil gabungan akan dikerahkan untuk mengamankan jalannya pertandingan antara Persib kontra Persebaya Surabaya. Tom Haye dan Eliano latihan perdana di Persib. Tom Haye dan Eliano Reinders melakukan latihan perdana di Persib Bandung usai kembali dari tugas memperkuat timnas Indonesia. Haye dan Eliano mengikuti latihan di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Rabu 10 September. Dan selain Haye dan Eliano, dua penggawa anyar lainnya yakni Federico Barba dan Andre Jung juga ikut sesi latihan tim. Kehadiran Haye dan Eliano membuat keduanya berpeluang untuk debut bersama Persib di BRI Super League. Tim Maung Bandung akan bersua Persebaya pada pekan kelima di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada hari Jumat 12 September. Supporter lempar sepatu, Persija kena denda 20 juta. Komite Disiplin PSSI memberikan denda 20 juta kepada Persija Jakarta akibat pelemparan sepatu yang dilakukan supporternya ke penyerang Maluku United, Ciro Alves. Selain itu, denda 25 juta kepada Persija juga disebabkan karena pelemparan air mineral ke pemain Maluku United yang namanya tidak diungkap kepada Komdis PSSI. Kejadian itu terjadi ketika Persija diimbangi Maluku United 1-1 dalam pekan ketiga BRI Super League di Jakarta International Stadium, Jakarta Utara pada 23 Agustus 2025 yang lalu. Ciro Alves yang hendak menendang sepak pojok mendapatkan lemparan beberapa benda termasuk sepatu dari supporter Persija. Supporter Persija yang melempar Ciro Alves dengan sepatu lalu diamankan oleh sesama supporter untuk diserahkan kepada petugas keamanan. Persebaya matangkan taktik lawan Persib. Persebaya Surabaya mulai fokus menyiapkan diri jelang menghadapi Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Pelatih Persebaya Surabaya Eduardo Perez menyebut pihaknya mulai fokus mematangkan taktik menyambut laga pekan kelima di BRI Super League kali ini. Pelatih asal Spanyol itu menyadari menghadapi Persib Bandung menjadi laga yang tidak mudah karena tuan rumah adalah tim yang sangat kuat. Selain memiliki sederet pemain asing berkualitas, ada pemain naturalisasi timnas Indonesia yang juga bergabung dengan Persib, Tom Haye dan Eliano Reinders. Arema FC siapkan skema tiket khusus pelajar. Manajemen Arema FC terus berupaya mengakomodasi permintaan pemain ke-12 perihal tiket laga Arema FC. Salah satunya dengan menyiapkan tiket khusus kategori pelajar. Rencananya Singo Edan akan berkolaborasi dengan pihak sekolah untuk menyediakan tiket tersebut. General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi menjelaskan, rencana itu dilakukan demi memudahkan pendataan. Itu karena dia membutuhkan regulasi yang cukup ketat dan jelas di tiket kategori tersebut agar penonton yang hadir benar-benar dari kalangan pelajar. Pihak Arema FC perlu melakukan sinkronisasi ke dalam website pendaftaran tiket Arema Akses. Hal tersebut diperkirakan akan membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena harus menghimpun banyak data siswa yang tersebar di Malang Raya. Bagi pria yang kerap disapa Inal itu, sistem ketat untuk tiket pelajar wajib dilakukan. Itu sebagai antisipasi agar tidak dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggung jawab. Sementara kategori tiket itu memiliki kuota yang terbatas. Maluku United rekrut bek baru asal Brazil. Maluku United menambah benteng pertahanan asing di BRI Super League kali ini. Sosok tersebut adalah Nilson Junior, bek asal Brazil yang pernah membela Liga Pro Iran bersama klub Sepahan FC. Pemain berusia 34 tahun itu menyepakati kontrak hingga akhir musim ini bersama Laskar Geraha. Nilson telah bergabung dengan skuad asuhan Henry Susilo yang sedang melaksanakan pemusatan latihan di Gresik, Jawa Timur sejak Sabtu 6 September 2025. Hampir sepanjang karir Nilson dihabiskan bermain di negeri Samba
dengan memperkuat 16 klub dan mengoleksi 2 gelar juara. Nielsen menilai Maluku United memiliki mentalitas yang sejalan dengan prinsipnya, yaitu mentalitas juara. Pemain berpostur 190 cm itu bertekad membawa trofi Liga Indonesia ke tanah Maluku Utara untuk pertama kalinya. Erick Thohir gelar Piala Presiden April 2026. Ketua PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa pihaknya berencana untuk menggelar Piala Presiden pada April 2026 yang diikuti 64 peserta. Namun, Piala Presiden yang dimaksud bukan turnamen pramusim, melainkan turnamen yang dikhususkan untuk klub-klub Liga Nusantara atau Liga 3 dan Liga 4. Keputusan untuk menyelenggarakan Piala Presiden 2026 disahkan dalam rapat Komite Exco PSSI yang dipimpin Erick Thohir di Surabaya, Jawa Timur. Nanti rencananya kami akan mengadakan Piala Presiden pada April 2026 yang mungkin bakal diikuti 64 tim dari seluruh Indonesia, kata Erick Thohir. Gerard Van der Berg senggol Sintayong usai timnas U23 gagal ke Asia. Pelatih timnas Indonesia U23, Gerard Van der Berg, merespon perbedaan antara timnya dengan sebelumnya menyusul kegagalan ke Piala Asia U23 2026 di Arab Saudi. Van der Berg tidak mampu membawa timnas Indonesia U23 ke Piala Asia pada tahun depan di Arab Saudi pasca tersingkir di kualifikasi Piala Asia kali ini. Pencapaian ini jelas kontras daripada Piala Asia U23 2024 yang lalu. Selain lolos ke putaran final, timnas Indonesia juga berhasil melaju ke semifinal. Van der Berg mengungkapkan bahwa timnas Indonesia U23 pada 2024 mempunyai pemain yang lebih berkualitas seperti Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, Ivar Jenner, hingga Justin Hubner. Kalau kami hanya punya waktu persiapan 5 hari, Sintayong bisa memimpin pemusatan latihan hingga 2-3 bulan, itu perbedaan besar. Jadi sulit kalau harus dibandingkan, jelas Van der Berg. Prediksi BRI Super League pekan ke-5. Pertandingan pada Jumat 12 September 2025 mempertemukan Persib versus Persebaya. Prediksi menang Persib dengan skor 3-2. Lalu ada pertandingan Persib versus Maluku United. Prediksi menang Maluku United dengan skor 0-2. Dilanjutkan pertandingan Madura United versus Bayangkara FC. Prediksi imbang 1-1. Pada laga pada Sabtu 13 September 2025 mempertemukan Arema FC versus Dewa United dengan prediksi menang Arema dengan skor 2-1. Dilanjutkan pertandingan Persis Solo versus Persijap Jepara. Prediksi menang Persijap dengan skor 0-2. Lanjut hari Minggu 14 September 2025 mempertemukan PSM Yogyakarta versus Borneo FC. Prediksi imbang dengan skor 1-1. Ditutup pekan kelima, ditutup pertandingan Persija versus Bali United yang prediksinya menang Persija dengan skor 3-1. Gimana guys dengan prediksi kalian? Tulis di kolom komentar. Highlight BRI Super League dan klasemen sementara. Semen Padang harus menelan kekalahan di kandang sendiri oleh PSPS Piak dengan skor 1-2. Sementara itu di pertandingan lainnya, Persita Tangerang berhasil mengamankan 3 poin setelah berhasil mengalahkan PSM Makassar dengan skor 2-1. 2 gol Tangerang dicetak melalui penalti semua. Dan berikut ini klasemen sementara Persija dan Borneo FC masih di posisi 1 dan 2. 3 ada Arema FC diikuti PSM Yogyakarta, poinnya sama ditempel ketat Persebaya nomor 6. Ada Maluku United dan seterusnya. Praktis papan atas tidak banyak perubahan ya. Sementara itu di papan bawah PSM Makassar sekarang ada di zona degradasi. Persita Tangerang juga dengan poin 4. PSPS Piak juga poinnya 4 ada di nomor 14. Sementara Semen Padang yang tadi kalah juga di nomor 12.